Yo gengs, selamat datang di channel Ilat Scary, tempat nongkrongnya para pemburu cerita misteri paling epic. Di sini kita bakal kupas tuntas kisah-kisah seram, kejadian aneh, sampai urban legend yang bisa bikin lo mikir 2 kali sebelum tidur. Jadi siapin mental, matiin lampu, dan jangan lupa selalu waspada, karena siapa tahu lo yang bakal jadi cerita selanjutnya. Bersama saya, Meli, yang bakal bawain salah satu kisah urban legend dari kota Cirebon. Noni cantik penunggu sekolah tua. Aku adalah mahasiswa semester 6 di salah satu perguruan swasta yang ada di kota Cirebon. Mengapa aku memilih kota Cirebon sebagai tempatku kuliah? Karena Cirebon adalah tanah kelahiran kakekku, yang kebetulan dahulu menjadi salah satu pegawai kepresidenan di kota Cirebon. Bukan hanya dikenal dengan keberadaan keraton, namun di kota ini juga banyak berdiri bangunan-bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Salah satunya adalah sekolah di mana tempatku bersekolah dulu sewaktu aku SMP. Sepenggal kisahku saat aku masih bersekolah dahulu. Namaku Valeria. Aku biasa dipanggil Vale. Aku adalah seseorang yang diberikan kelebihan dapat melihat sesuatu yang tidak nampak oleh orang lain. Terkadang hal itu membuatku terganggu, namun tidak jarang apa yang aku rasakan justru sebaliknya. Beberapa orang di sekitarku menganggap aku adalah anak yang aneh, di mana aku terkadang terlihat berbicara dengan sosok yang menurut mereka tidak ada. Dari situlah aku lebih banyak menyendiri dan itu membuatku semakin dekat dengan teman-teman yang tak kasat mata. Bukan tanpa alasan aku mendapatkan kelebihan ini. Kakek buyutku yang dikenal sebagai Demang merupakan orang kepercayaan pemerintah pada saat itu, di mana kakek buyutku menjadi orang terdepan yang menangani hal-hal mistis dalam pembangunan proyek-proyek yang dilakukan pemerintah kolonial saat itu. Orang aneh, teman-temanku menyebutku orang aneh. Vale Sifrit. Tidak salah mereka menyebutku seperti itu, karena di saat teman-teman sekolahku bermain atau menghabiskan waktu di kantin, aku lebih memilih berdiam diri di kelas atau di taman kecil pojok sekolah, di mana di situ terdapat sumur tua yang kini tertutup beton di atasnya. Aku lebih nyaman berdiam di sini, karena disinilah bertemu teman tak kasat mataku. Seorang noni Belanda berparah cantik dengan rambut ikal blondinya yang dikepang 2. Wajahnya begitu cantik khas remaja Eropa, dengan pipi penuh bercak merah dan bibir yang merona, menambah kecantikan yang begitu mempesona bagi siapapun saat gadis itu tersenyum. Usianya yang seumuran denganku menjadikan aku kerap kali bertukar cerita dengannya, termasuk saat aku menceritakan kakek buyutku yang sebetulnya tidak pernah aku temui dalam kehidupan nyataku. Menurut cerita, kakek buyutku yang seorang Demang merupakan orang kepercayaan pemerintah kolonial pada saat itu, yang ternyata kakek buyutku merupakan salah satu pegawai orang tua teman tak kasat mata yang aku temui di sekolah ini.
Aku mulai berteman dengan dia saat pertama kali masa orientasi, di mana siswa diwajibkan membawa barang-barang yang sudah ditentukan oleh panitia orientasi. Sialnya, aku lupa membawa salah satu barang yang diwajibkan, sehingga aku tidak boleh memasuki kelas selama masa orientasi dijalankan. Saat itu, ada seorang siswi cantik berparas Eropa mengenakan seragam sekolah yang juga tengah berada di luar kelas selama masa orientasi. Dengan duduk termenung, seolah tidak ada satupun siswa-siswi lainnya yang ingin bersama dirinya. Wajahnya yang pucat khas Eropa terlihat begitu dingin. Sembari menundukkan wajahnya, anak itu asik memainkan jemarinya. "Kamu dihukum juga," ucapku padanya. Seolah tak menggubrisku, siswa itu hanya menatapku dengan pandangan kosong, seolah tak mau untuk diganggu. Sampai aku duduk dan menyodorkan tanganku untuk mengenalkan diri. "Aku Valeria, panggil Vale aja." Dengan menyodorkan tanganku, baru saja tangannya menyodorkan tangan, tiba-tiba teriakan guru memanggilku. Hingga aku belum sempat menjabat tangan berkenalan dengannya. Teriakan guru olahraga itu membuatku cepat-cepat datang menghampiri arah suara. Dengan bergegas, aku berlari sementara siswi itu berjalan menjauh ke sudut belakang sekolah. Masa orientasi sekolah pun berlalu. Kini seragam putih biru alma mater melekat di tubuhku. Namun, hal yang selama ini kurasakan semakin jelas dapat kurasakan. Banyak hal-hal yang tak kasat mata yang semakin jelas dapat kulihat. Beberapa sosok menyeramkan lebih nyata terlihat. Apalagi di saat aku berjalan di lorong kelas menuju kamar mandi. Sosok wanita bergaun putih yang selalu berdiri di depan pohon beringin halaman sekolah. Sosok hitam bermata merah berbulu lebat di atap lorong Garnola. Atau sosok berlidah panjang yang seram menunggu di kamar mandi. Dan terkadang beberapa anak kecil yang berlarian di lapangan olahraga. Itulah alasan kenapa aku enggan keluar kelas saat jam istirahat. Aku hanyalah remaja putri yang biasa memiliki rasa takut yang begitu besar atas apa yang kulihat. Dan itu yang menyebabkan aku dipanggil Vale si Freak. Vale si Freak. Itu juga alasan yang membuatku dijauhi teman-teman kelasku. Tak ada satupun teman kelas yang ingin duduk bersamaku. Aku duduk di bangku besar khas meja belajar zaman kolonial Belanda, di mana kelasku sangat identik dengan bangunan-bangunan arsitektur khas kolonial yang daun jendela berbahan kayu jati. Dengan ukuran yang sangat besar sehingga mampu melihat orang-orang yang hilir mudik di lorong sekolah. Saat jam pelajaran dimulai, kerap kali kulihat cewek bule itu hilir mudik di depan kelasku. Sehingga dalam benakku menimbulkan beberapa pertanyaan. Kenapa dia nggak masuk kelas ya? Pikirku dalam hati. Jam istirahat pun dimulai. Lonceng tua yang menjadi penanda istirahat ditabuh oleh penjaga sekolah. Seperti biasa, karena rasa takut, aku hanya berdiam diri di kelas, sembari menghabiskan rangsong bekal sekolah yang dibuat oleh mama. Saat itu, aku melihat si bule berjalan di lorong tepat di bawah jendela. Dengan refleks, ku memanggil, "Hei bule!" Dan si bule menoleh ke arahku dengan sangat terkejut, seolah hanya aku yang berani memanggilnya dengan sebutan bule. Dengan wajahnya yang nampak merah, tiba-tiba bule itu berada tepat di depan meja di mana aku sedang menghabiskan sisa bekalku. "Kamu manggil saya?" Aku pun terkejut, seolah-olah dia begitu cepat menghampiri mejaku. Dengan terbata-bata, aku hanya menjawab, "Maaf kalau kamu tersinggung dengan sebutanku." Di luar ekspektasiku, dengan wajah pucat berbintik merah, dia duduk di sebelahku sambil berkata, "Gak apa-apa kok,
aku suka dipanggil bule. Mulai saat itu kita berteman. Terkadang saat lonceng istirahat di tabung, si bule mengunjungiku. Atau kita bersama menghabiskan bekal di taman pojok sekolah. Namun anehnya, si bule kelap kali tidak membawa bekal untuk dia habiskan pada jam istirahat. Satu waktu ada kejadian mencekam di sekolahku. Beberapa siswa-siswi menjerit histeris. Ada juga yang berlarian tak tentu arah dan menangis sejadi-jadinya. Rupanya kesurupan massal terjadi di sekolah. Hal ini tepat saat pihak sekolah memutuskan untuk menebang pohon beringin di halaman sekolah tepat perempuan bergaun putih berdiri untuk dijadikan tempat parkir guru. Kepanikan terjadi hingga mengembarkan seisi sekolah. Aku pun melihat sosok bergaun putih itu tampak marah menatap dengan tajam ke arahku, seolah tidak menerima tempatnya diratakan untuk dijadikan tempat parkir. Beberapa makhluk lainnya pun terlihat begitu menyeramkan. Mengganggu setiap siswi yang ada di sekolah, hingga mereka menjerit histeris. Sosok hitam berbulu lebat dengan mata merah mencengkeram salah satu siswi hingga dirinya tak mampu bergerak, seolah seperti diikat dengan ikatan yang begitu kuat. Sosok berlidah panjang pun terlihat memasuki tubuh seorang siswa, dan siswa itu pun menjulur-julurkan lidahnya sembari menggeram. Dengan rasa panik yang begitu besar, aku berlari memasuki kelas demi kelas untuk mencari sahabatku si bule, yang tidak juga kutemui di kelas manapun. Beberapa teman-temanku tanyakan soal keberadaan si bule, di mana tak satu pun yang mengerti orang yang aku maksud. "Le, bule, kamu di mana?" teriakku memanggil si bule setiap kelas. Keadaan pun mulai sedikit tenang saat guru agama dibantu guru-guru lainnya memerintahkan kami membaca ayat-ayat dan doa-doa secara bersama-sama. Suasananya berangsur kembali normal. Hanya tinggal beberapa siswa saja yang masih histeris, sambil meneriakkan, "Jangan rusak tempatku," secara berulang-ulang. Rapalan-rapalan dibacakan oleh guru agama, hingga akhirnya kondisi semua menjadi terkendali. Saat kondisi terkendali, siswa-siswa pun diminta untuk kembali ke rumah karena sekolah akan mengadakan ritual khusus demi keamanan para siswa. Keesokan harinya, saat jam istirahat berbunyi, tak kulihat si bule melintas di depan kelasku. Aku pun beranjak keluar kelas mencari si bule di taman biasa kami bertemu. "Kemana aja kamu kemarin?" tanya aku saat melihat si bule di pojok taman. Dengan wajah ketakutan, "Aku di sini kok kemarin. Karena takut, aku cuma bersembunyi di sini." "Oh, aku cari kamu kemana-mana kemarin. Tak terasa bekalku habis." Sementara si bule seperti biasanya tak membawa apapun untuk disantap. Lonceng tanda masuk pun berbunyi. Terlihat dari kejauhan sosok perempuan berjubah putih itu kini berada di gudang tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tak terpakai. Tak terasa 3 tahun sudah berlalu. Kami bersahabat 3 tahun lamanya, hingga saat akhir sekolah di mana perpisahan dilaksanakan. Beberapa siswa pun menampilkan kesenian dan mementaskan musik. Di tengah riuhnya acara perpisahan, wali kelasku memanggilku ke ruangannya. "Vale, ibu mau bicara sebentar."
Dan aku pun masuk ke ruang guru di mana beberapa orang guru terlihat di ruang, begitu pula guru agama pun ada di ruang tersebut. Vale, boleh ibu tanya? Iya bu, jawabku cepat. Dari kelas 1, ibu perhatikan kok Vale seringkali duduk menyendiri di taman. Enggak kok bu, Vale berdua dengan teman Vale yang berambut pirang. Beberapa guru di ruangan tersebut melihat ke arahku, dan beberapa orang di antaranya mendekatiku sembari mengatakan, Vale, di sekolah ini gak ada satupun siswa yang berambut pirang. Dengan bersikeras aku tetap bertahan dengan argumenku. Ada bu, aku memanggil dia si bule. Karena rambutnya pirang, seperti orang Eropa. Kalau ibu bapak gak percaya, aku bawa ke sini si bule. Biar ibu dan bapak tahu kalau ada siswa berambut pirang di sekolah ini. Aku pun bergegas keluar dari ruang guru, bergegas mencari si bule di tempat biasa kami bertemu. Seragam putih biru masih bule kenakan sembari dia duduk di pojok taman sekolah. Le, kok kamu masih pakai seragam? Dress code perpisahan kita kan kebaya. Si bule pun tersenyum, membalasku. Hayo ikut aku sebentar ke ruang guru. Sembari kusodorkan tangan ke arah si bule. Capaian tanganku disambut dengan halusnya tangan si bule. Duduk sebentar Vale, ada yang aku mau ceritakan. Aku pun duduk di samping bule. Dengan berkaca-kaca, bule mulai menceritakan dirinya. Dia begitu senang sekali saat aku pertama kali menyapa dirinya pada waktu orientasi sekolah. Karena hanya aku orang yang bisa melihat si bule. Aku pun terserta kaget dengan apa yang bule ucapkan. Maksud kamu? Iya, cuma kamu yang bisa lihat aku. Sambil meneteskan air mata, dia menceritakan masa kelamnya. Di mana dia adalah salah satu siswi sekolah itu pada saat zaman kolonial masih berlangsung. Wajahnya yang begitu cantik dan tubuhnya yang berpostur ideal membuat si bule menjadi primadona di sekolahnya. Bukan hanya siswa saja yang tertarik, beberapa guru laki-laki pun terpincut dengan kecantikan si bule. Dulu, aku sekolah di tempat ini, Vale. Aku menyesal dengan penampilanku yang justru membuat aku menjadi seperti sekarang. Aku yang periang dan aktif berolahraga menjadikanku bintang pelajar di sekolah ini. Tak jarang anak laki-laki memberikanku bunga atau mengajakku untuk berdansa. Hingga satu waktu kejadian itu terjadi. Saat setelah jam olahraga berlangsung, aku dipanggil oleh si dia. Aku yang tak menaruh curiga apapun terhadapnya, hanya menuruti perintah untuk tetap di sekolah sesuai jam sekolah selesai. Jam sekolah pun selesai. Aku menunggu si dia di lapangan tepat di tengah sekolah. Betapa terkejutnya saat dia membawa bingkisan kecil dan menyerahkan padaku sembari menyatakan cintanya. Aku yang terkejut mencoba mundur menjauh dari dirinya. Namun saat itu kedua tangannya menggapai pundakku seraya menahanku agar aku tak pergi menghindar. Aku mencoba berontak, namun genggaman tangan itu semakin kuat kurasa di atas bahuku. Semakin aku berontak,
mencengkeram. Semakin aku memberontak, cengkeraman itu semakin terasa kencang. Dan hal terakhir yang kurasakan adalah saat semua baju sekolahku dilucuti oleh si bejat itu. Karena terus melawan, akhirnya aku menarik dengan sekuat tenaga hingga keseimbanganku hilang tak terarah. Tubuhku terhuyung limbung dan aku terjatuh tepat di atas pot batu hingga kepalaku terbentur dan menghilangkan kesadaranku. Dia terus mencoba memaksaku dengan penuh nafsu, sampai akhirnya hembusan nafas terakhirku kuhembuskan. Karena panik dan untuk menghilangkan jejak, akhirnya jasadku dimasukkan ke dalam sumur yang kini tengah kau duduki hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi temanku sampai saat ini. Terima kasih sudah menemaniku. Sembari meneteskan air matanya, si bule perlahan melepaskan genggaman tanganku dan tersenyum penuh dengan rasa haru. Selalu doakan aku ya. Ingat namaku, Magdalena.